Kalian pernah nggak sih lagi asik main game terus kepikiran, gimana ya cara bikin ginian? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas rahasianya. Kita akan lihat dari dekat konsep-konsep paling dasar yang bisa mengubah seorang pemain jadi pencipta. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita mulai dari yang paling basic. Apa sih sebenarnya game itu? Terus, kita lihat evolusinya. Kita jelajahi dunia genre game yang luas banget. Kita bedah komponen-komponen utamanya. Dan terakhir, kita bakal bahas elemen paling penting, si pemain itu sendiri. Nah ini nih pertanyaan kuncinya. Kita semua kan udah main game berkali-kali, tapi apa sih yang benar-benar bikin sesuatu itu jadi game dan bukan cuma sekedar main-main biasa? Untuk jawab pertanyaan tadi, kita harus mulai dari yang paling dasar dulu. Kita bangun fondasinya. Soalnya, seperti yang bakal kita lihat, game itu ternyata jauh lebih dari sekedar buat senang-senang aja. Ini dia intinya. Sebuah game itu, pada dasarnya, adalah sebuah permainan yang punya 3 hal wajib. Pertama, ada aturan yang jelas. Kedua, ada tujuan yang mau dicapai. Dan ketiga, kita berinteraksi sama sebuah sistem untuk mencapai tujuan itu. Kalau salah satu aja nggak ada, ya itu bukan game namanya. Dan disinilah konsep game jadi menarik banget. Tujuannya tuh nggak melulu buat hiburan. Game bisa jadi alat belajar yang efektif, bisa jadi simulasi realistis buat katakanlah calon pilot atau dokter, bahkan bisa jadi cara buat ngelatih skill tertentu di dunia nyata. Oke, kita lanjut. Sekarang mari kita lihat gimana sih konsep inti dari sebuah game ini berkembang. Dari yang tadinya kita mainin di lantai rumah, sampai sekarang ada di layar kita. Perubahannya tuh jauh banget. Di satu sisi ada game tradisional kayak congklak atau petak umpet, yang semuanya soal interaksi fisik langsung. Di sisi lain, game digital zaman sekarang itu sistem yang super rumit, butuh perangkat elektronik, dan punya grafis, audio, sama logika program yang kompleks. Nah, setelah kita tahu apa itu game dan gimana perkembangannya, sekarang yuk kita selami berbagai macam jenis game yang ada, atau yang biasa kita sebut genre. Pertama ada genre aksi. Ini semua tentang kecepatan, refleks, dan presisi. Game-game di genre ini nuntut kita buat reaksi cepat. Bayangin aja, game tembak-tembakan atau game fighting. Nah itu dia. Beda lagi sama genre petualangan. Di sini fokusnya pindah ke eksplorasi dunia dan ngikutin cerita yang mendalam. Mungkin kita menjelajahi dunia fantasi atau mecahin misteri. Ini lebih soal perjalanannya, bukan cuma tujuannya. Ada juga genre strategi yang benar-benar nguji otak kita. Gimana caranya kita ngatur sumber daya, ngerencanain serangan, dan berpikir beberapa langkah di depan lawan. Terus ada RPG alias role-playing game. Di sini kita benar-benar masuk ke dalam sebuah karakter, hidup di dunia fiksi, dan kita kembangin karakter itu seiring berjalannya waktu. Dan ini baru permukaannya aja loh. Masih ada genre simulasi, puzzle, olahraga. Pokoknya hampir setiap jenis pengalaman yang bisa kita bayangin, itu ada genrenya sendiri. Tapi yang paling keren adalah, mau genrenya apapun, semua game ini tuh sebenarnya dibangun dari komponen dasar yang sama. Anggap aja ini kayak kotak peralatan wajibnya para developer game. Kita bisa pecah jadi 4 pilar utama yang jadi fondasi setiap game. Ada produknya, platform tempat mainnya, mode pemainnya, dan tentu saja tujuan kenapa kita mainin game itu. Pilar pertama, produk. Ini tuh paket lengkapnya. Semua yang kita lihat dan rasain pas main. Jadi bukan cuma gameplaynya aja, tapi juga termasuk desain karakter, dunianya, cerita, sampai tombol-tombol yang kita pencet. Pilar kedua adalah platform. Game ini mau dimainin di mana? Di PC pakai mouse dan keyboard? Di konsol pakai stick? Atau di HP pakai layar sentuh? Setiap pilihan ini bakal ngubah total cara gamenya dirancang. Dari kontrol sampai cara mainnya. Pilar ketiga, mode pemain. Gampangnya gini, ada 2 pilihan utama. Kita main sendirian lawan gamenya, itu namanya single player. Atau kita main rame-rame yang disebut multiplayer. Nah, multiplayer ini bisa kerja sama bareng teman atau malah saingan satu sama lain. Dan pilar terakhir yang mungkin paling krusial adalah tujuan. Coba bayangin main game tapi nggak ada tujuannya. Pasti bosen kan? Nah, tujuan inilah entah itu nyelamatin putri, dapat skor tertinggi, atau sekedar bertahan hidup yang jadi bensin buat kita terus main dan ngadepin tantangan. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan bisa dibilang, ini yang paling menentukan dari semuanya, yaitu si pemain itu sendiri. Di dunia game design, ada istilah user domain. Intinya tuh satu pertanyaan simpel tapi penting. Game ini dibuat untuk siapa? Apakah buat anak-anak, buat gamer yang suka kompetisi, atau buat orang yang cuma punya waktu 5 menit buat main? Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin segalanya. Kalau udah tahu targetnya siapa,
developer bisa menjahit pengalamannya biar pas. Contohnya, game buat anak-anak ya dibuat simple dan penuh warna. Game edukasi fokusnya ke materi pembelajaran. Sementara game buat orang dewasa bisa aja dibuat lebih susah dan punya tema yang lebih kompleks. Jadi, sekarang kalian udah pegang semua resep dasarnya, mulai dari apa itu game, jenis-jenisnya, sampai pilar-pilar utamanya. Tinggal satu pertanyaan terakhir. Kalau kalian yang bikin, game seperti apa yang akan kalian ciptakan?